Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai mengelola kinerja tim di era kolaboratif. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Perkenalkan, nama saya Irfan Tristiawan dengan NIM C1B023138 dari kelas R002 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Kinerja. Rekan-rekan sekalian, kalian tahu nggak sih mengapa kinerja tim itu penting? Karena tim adalah motor penggerak strategi organisasi. Mereka ini mengimplementasikan strategi perusahaan. Lalu, kolaborasi ini menentukan inovasi dan juga hasil. Kinerja tim yang baik itu sama dengan hasil bisnis yang optimal. Artinya, kinerja individu itu bagus tidak cukup jika tim ini tidak selaras. Saya beri contoh dari Google. Melalui proyek Aristotle, ia meneliti ratusan tim dan menemukan bahwa kunci kinerja tim itu bukan dari IQ yang tinggi atau latar belakang yang terbaik, tetapi kepercayaan dan juga keamanan psikologis di antara anggota tim. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ada pilar-pilar utama kinerja tim yang efektif. Yang pertama, yaitu ada tujuan bersama yang jelas. Jadi, semua anggota itu harus memahami arah dan tujuan tim agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, itu ada namanya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin itu perlu terbuka pada masukan dan mengajak anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada namanya komunikasi terbuka dan respect. Jadi, setiap anggota itu merasa didengar dan dihargai bahkan ketika berbeda pendapat. Lalu yang keempat itu ada namanya tanggung jawab kolektif. Nah, dari hasil akhir adalah tanggung jawab semua anggota, bukan hanya pemimpin ataupun individu tertentu. Dan yang terakhir itu ada namanya adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi tim ini harus fleksibel dan terus belajar agar bisa merespon perubahan dengan cepat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cara menyusun tujuan tim yang efektif. Nah, di sini kita menggunakan namanya OKR atau Objective and Key Result. Itu adalah metode populer dalam manajemen tujuan. Objektif di sini adalah apa yang ingin dicapai, sedangkan key result di sini adalah indikator keberhasilan yang konkret. OKR ini mendorong fokus dan juga hasil, bukan sekadar daftar tugas. Lalu, ia juga melibatkan tim dalam penetapan OKR untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap target yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai tentang penguatan kapasitas tim. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentang pelatihan berbasis kebutuhan. Jadi pelatihan ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan individu dan juga tim, baik dari soft skill-nya seperti komunikasi maupun hard skill-nya seperti teknis. Nah, lalu yang kedua itu namanya ada coaching and mentoring. Nah, jadi kita tuh memberikan bimbingan langsung dari senior ke junior. Lalu ada namanya shadowing. Nah, di sini anggota baru itu belajar langsung dengan mengamati cara kerja senior dalam proyek nyata yang efektif untuk pembelajaran cepat dan langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara mengukur kinerja tim secara holistik. Yang pertama yaitu kita tentukan indikatornya, mulai dari outputnya, hasil kerjanya, atau outcome juga dari dampak yang ditimbulkan, lalu ada efisiensi, dan terakhir yaitu ada kepuasan anggota tim. Nah, lalu kita kombinasikan antara KPI kuantitatif dan kualitatif. Nah, gabungkan data kuantitatif seperti KPI tadi, yaitu tentang target penjualan, dan kualitatif seperti survei kepuasan atau penilaian sesama anggota. Lalu yang terakhir yaitu gunakan metode penilaian 360 derajat. Nah, di sini itu kita melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan dalam proses evaluasi. Nah, dalam mengelola kinerja tim itu pasti terdapat tantangan-tantangan umum dalam tim. Nah, yang pertama yaitu adalah ego dan dominisasi. Nah, jadi anggota tim itu biasanya merasa paling benar ataupun menguasai pembicaraan. Nah, solusi yang dapat diambil yaitu kita dengan membangun budaya feedback ke semua pendapat itu harus dihargai. Nah, lalu
Itu biasanya yang kedua itu tantangannya adalah kurangnya arah yang jelas. Nah, jadi tim itu tuh bingung karena tidak ada panduan atau tujuan yang konkret. Nah, solusi yang dapat diambil itu yaitu dengan revisi tujuan dan OKR secara berkala. Lalu yang ketiga, konfliknya adalah konflik tidak terselesaikan. Nah, ini biasanya perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan. Ini solusinya itu latih dari mediator internal, lalu fasilitasi diskusi dengan terbuka. Lalu yang terakhir itu burnout dan stres. Nah, ini masalahnya itu terlalu banyak beban kerja tanpa adanya istirahat. Solusi yang dapat diambil yaitu terapkan dengan work-life balance. Jadi berikan cuti dan fleksibilitas kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, tibalah kita di akhir PPT. Itu tentang kinerja tim adalah pilar kesuksesan. Nah, jadi terdapat 3 poin penting dalam PPT kali ini, yaitu tim unggul itu dibangun, bukan muncul tiba-tiba. Jadi, tim unggul itu tidak pernah tercipta dalam semalam, tetapi dibutuhkan proses, budaya, dan sistem yang mendukung. Lalu yang kedua itu fokus pada proses dan juga manusia. Jadi, fokusnya itu bukan hanya pada hasil akhir, tetapi bagaimana sih tim ini bisa bekerja sama dengan sehat dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi, beradaptasi, dan terus belajar bersama. Dan dalam hal ini, evaluasi dan adaptasi ini secara berkala akan menjaga tim ini tetap relevan dan terus berkembang. Terima kasih ya buat semuanya yang udah menonton video saya. Jangan lupa buat share video ini kalau kalian ngerasa bahwa mengelola kinerja tim itu penting. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!